Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas 36, Wawasan Teknologi dan Aplikasi. Kali ini kami akan menjelaskan tentang apa saja kegiatan yang akan kami laksanakan selama kami KKN nanti. Pertama-tama, apa itu KKN? KKN merupakan kuliah kerja nyata yang merupakan rangkaian dari kegiatan akademik yang dikembangkan oleh ITS. KKN sendiri merupakan proyek akhir dari mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi. Mengapa kami melakukan KKN? Karena KKN ini merupakan bentuk dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Kami harap kami dapat menerapkan ilmu yang sudah kami pelajari, sehingga dapat memberi manfaat bagi warga dari tempat yang akan kami kunjungi nantinya. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 16-22 Juni 2020, tempatnya di Desa Asmoro Bangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada peta ini, Desa Asmoro Bangun sendiri merupakan satu dari 8 desa yang ada dalam Kecamatan Puncu. Setelah melihat keresahan dan juga potensi yang dimiliki oleh Desa Asmoro Bangun, kami telah menyusun beberapa program kerja yang kami harap dapat memberikan impact baik ke depannya bagi Desa Asmoro Bangun. Identifikasi permasalahan di Desa Asmoro Bangun. Yang pertama, sumber penghasilan, di mana di desa tersebut mayoritas masyarakat sebagai petani hortikultura dengan komoditas utama yaitu cabai rawit. Nah, namun permasalahan yang ada adalah terbatasnya lahan pertanian non-sawah. Yang kedua, pendidikan, di mana di desa tersebut hanya memiliki satu sekolah menengah dan satu untuk PAUD. Yang ketiga adalah aktivitas sehari-hari. Nah, masyarakat masih menggunakan kompor kayu dan tidak adanya tempat penampungan sampah sehingga dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan, dan kebersihan. Yang keempat adalah sarana kesehatan. Nah, karena tidak memiliki puskesmas, maka fasilitas kesehatan sangat minim sekali. Oleh karena itu, masyarakat di sana lebih tidak perhatian kepada kesehatannya. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Di desa tersebut hanya memiliki satu BTS, di mana tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kepala keluarga. Selanjutnya, prioritas permasalahan. Yang pertama, sarana kesehatan. Alasannya adalah kesehatan merupakan aspek utama. Yang kedua, Desa Asmoro Bangun sering terkena dampak erupsi Gunung Kelut, sehingga dapat memberikan penyuluhan dan fasilitas kesehatan. Yang kedua adalah sumber penghasilan. Nah, di sini sebaiknya pengolahan agar menjadi modern sehingga dapat menciptakan produk-produk unggulan. Nah, bagaimana caranya? Caranya dapat memberikan pelatihan mengenai peralatan produksi dan pengolahan lahan. Yang ketiga, aktivitas kehidupan sehari-hari, di mana masyarakat masih menggunakan kayu untuk memasak dan tidak ada penampungan sampah, maka sebaiknya memberikan penyuluhan masalah daur ulang dan menjadikan alat memasak lebih modern. Tujuan KKN di Desa Asmoro Bangun yang pertama adalah menerapkan peran fungsi mahasiswa yang mengabdi pada masyarakat sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas lingkungan dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang ketiga adalah mempromosikan kampus ITS di Desa Asmoro Bangun sendiri. Berikut ini merupakan manfaat adanya kegiatan KKN yang bertempatan di Desa Asmoro Bangun, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Yang pertama, agar mahasiswa dapat berperan penting di lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang diterima dalam perguruan tinggi. Yang kedua, mempererat hubungan dengan rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan, serta rasa memiliki antara mahasiswa dan masyarakat Desa Asmoro Bangun. Yang ketiga, mewujudkan mahasiswa yang peduli dan tanggap akan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Asmoro Bangun. Yang keempat, mendidik mahasiswa agar dapat mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat Desa Asmoro Bangun. Selanjutnya adalah pelaksanaan program. Yang pertama, program Desa Sehat. Program Desa Sehat kegiatannya berupa edukasi dan pengecekan kesehatan. Tempatnya ada di Balai Desa. Jumlah pelaksanaannya selama 4 jam. 2 jam untuk edukasi dan 2 jam untuk pengecekan. Peran mahasiswa sebagai fasilitator masyarakat dan tenaga kesehatan. Yang kedua adalah Desa Hijau. Desa Hijau kegiatannya berupa edukasi dan praktik. Tempatnya ada di Balai Desa. Jumlah pelaksanaannya selama 4 jam, 2 edukasi dan 2 jam praktik.
Peran mahasiswa sebagai fasilitator. Yang ketiga adalah Desa Melek Teknologi. Kegiatannya berupa praktek Microsoft Excel dan Microsoft Word. Tempatnya ada di Balai Desa, jumlah jam pelaksanaannya selama 2 jam per hari. Peran mahasiswa sebagai fasilitator dan mentor. Yang keempat adalah Desa Kreatif. Kegiatannya berupa edukasi dan praktik. Tempatnya ada di Balai Desa. Jumlah jam pelaksanaannya selama 2 jam untuk edukasi dan 2 jam untuk praktik. Mahasiswa sebagai fasilitator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rencana kegiatan harian, di mana program kerja KKN yang kami ajukan dimulai mulai tanggal 16 hingga 22 Juni 2020, di mana total dana yang kami perlukan sebesar Rp10.400.000 dengan rincian terlampir. Untuk kelompok sasaran kegiatan kami yaitu warga desa dari Desa Asmorobangun, di mana kami mengajak kerjasama stakeholder terkait yaitu diantaranya dokter atau tenaga medis setempat, petani, dan juga pegawai dari kantor desa Asmorobangun. Subkegiatan pertama pendidikan berupa sosialisasi gemar membaca dengan PIC Tia dan Rizka. Subkegiatan kedua kesehatan berupa cek kesehatan gratis dengan PIC Heidi dan Jihan. Subkegiatan ketiga kewirausahaan berupa pengolahan cabai menjadi produk unggulan dengan PIC Evita dan Indra. Subkegiatan keempat aplikasi teknologi berupa pengenalan pengolahan pupuk secara mandiri dengan PIC Wahyu dan Saif. Subkegiatan kelima ramah tamah berupa acara penutupan dengan PIC Gerald dan Naning. Pelaksanaan KKN di Desa Asmorobangun, kami menemukan beberapa hambatan dan tantangan. Yang pertama di bidang pendidikan, hambatannya ada dalam hal komunikasi yang sulit, di mana tidak semua mahasiswa bisa menggunakan bahasa Jawa. Begitupun juga dengan anak-anak di sana, tidak semuanya mampu menggunakan bahasa Indonesia. Dan tantangannya adalah bagaimana kami bisa menghidupkan suasana pengajaran menjadi penuh semangat. Dan penyelesaiannya adalah kami akan mencari metode pengajaran yang menarik. Misalnya dengan diiringi menyanyi atau diselipkan kuis berhadiah kecil-kecilan. Lalu di bidang kesehatan, hambatannya adalah pengetahuan mengenai pentingnya untuk mengecek kesehatan masih rendah karena masyarakat di sana budayanya lebih cenderung mengobati dibanding dengan mengantisipasi. Dan tantangannya adalah bagaimana kami bisa memberikan gambaran pola hidup sehat yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Dan penyelesaiannya adalah pada saat proses cek kesehatan nanti, kami akan mengobrol kecil-kecilan dengan para warga untuk memberikan saran mengenai pola hidup sehat. Lalu di bidang kewirausahaan, hambatannya adalah fasilitas masih tradisional, misalnya pada industri pengolahan cabai kering. Masyarakat di sana masih menggunakan tumbukan tradisional. Dan tantangannya adalah bagaimana kami bisa menumbuhkan jiwa wirausaha pada masyarakat di sana. Penyelesaiannya adalah kami akan memberikan gambaran berapa sih keuntungan yang bisa mereka dapat dari kegiatan wirausaha, dengan harapan akan membuat mereka antusias pada kegiatan wirausaha. Lalu di bidang teknologi, hambatannya adalah peralatan masih sederhana dan waktu yang sangat terbatas. Dan tantangannya adalah memberikan pemahaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat sana. Penyelesaiannya yang bisa kami lakukan adalah kami akan memberikan panduan dalam bentuk hard copy, sehingga masyarakat tidak perlu mengingat, tapi hanya perlu untuk membaca. Yang terakhir, di bidang ramah tamah, hambatannya kembali lagi pada komunikasi yang sulit, mengingat tidak semua mahasiswa bisa menggunakan bahasa Jawa, begitupun juga dengan masyarakat di sana. Terutama masyarakat usia tua, belum tentu mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tantangannya adalah bagaimana kami bisa menciptakan suasana yang ramah dan harmonis. Dan penyelesaiannya adalah kami akan berusaha untuk membaur dan mengobrol dengan masyarakat di sana, meskipun kemungkinan ada beberapa dari kami yang tidak paham sepenuhnya mengenai percakapan kami. Tapi setidaknya kami akan membaur untuk membangun suasana yang akrab dan ramah. Kita akan berbicara tentang luaran atau output. Jadi dari Desa Sehat ini kami ingin masyarakat di Asmorobangun lebih waspada dan tahu bagaimana kondisi kesehatan mereka. Terus selanjutnya untuk Desa Hijau sendiri, kami ingin masyarakat di sana tahu dan bisa menggunakan teknik menanam hortikultura yang kami ajarkan. Terus untuk Desa Kreatif sendiri, kami ingin masyarakat di Asmorobangun sadar akan potensi manfaat dari sampah
dan dapat memberikan nilai tambah pada sampah. Selanjutnya untuk Desa Melek Teknologi, kami ingin masyarakat di Asmorobangun dapat mengoperasikan atau menggunakan software yang kami ajarkan, yaitu Microsoft Excel atau Microsoft Word. Kesimpulan dari presentasi adalah kegiatan KKN Institut Teknologi 10 November 2020 akan dilaksanakan pada 16-22 Juni 2020 yang bertempat di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan rincian kegiatan yang pertama Desa Hijau, Desa Sehat, Desa Kreatif, dan Desa Melek Teknologi. Untuk itu, diharapkan stakeholder dapat bekerja sama untuk mendukung terlaksananya kegiatan dan diharapkan adanya kegiatan pra-KKN untuk mempermudah komunikasi antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih.